Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Calvin. Nama saya Marcel. Saya Gabriela. Ya, dan nama saya Gersuberti. Dan pada video ini kami akan menampilkan hasil eksperimen kami. Selamat menonton. Korosif adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara satu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang masuk ke senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam proses sehari-hari, korosi bentuk karatan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 kali NH2O, suatu zat yang pada berwarna coklat merah. Korosif merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Dalam rumusnya yaitu Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi, atau rumusnya O2 ditambah 4H plus tambah 4 elektron jadi 2H2O, atau O2 tambah H2O tambah 4 elektron jadi 4OH. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi atau yang biasa disebut karat sangat merugikan. Kerugian yang ditimbulkan korosi mencapai sekitar 13,5 triliun rupiah per tahun. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh korosi tidak hanya biaya langsung seperti pergantian peralatan industri, perawatan jembatan, konstruksi, dan sebagainya, tetapi juga biaya tidak langsung seperti terganggunya proses produksi dalam industri serta kelancaran transportasi yang umum lebih besar dibandingkan biaya langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi dapat dijumpai terjadi pada berbagai jenis logam. Bangunan-bangunan maupun peralatan elektronik yang memakai komponen logam seperti seng, tembaga, besi baja, dan sebagainya. Semuanya dapat terserang oleh korosi ini. Selain pada perkakas logam ukuran besar, korosi ternyata juga mampu menyerang logam pada komponen-komponen renik peralatan elektronik, mulai dari jam hingga komputer, serta peralatan canggih lainnya yang digunakan dalam berbagai aktivitas umat manusia, baik dalam kegiatan industri maupun di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, cara pencegahan dari korosi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh korosi. Pengamatan yang dilakukan selama 3 hari tersebut dapat diketahui bahwa pada gelas tanpa isi air atau pada gelas terbuka dan tertutup yang berisi air dan garam, atau pada gelas tertutup dan yang berisi air pika atau pada gelas tertutup mengalami korosi dimulai pada hari pertama dan berlanjut sampai hari ke-7 dengan jumlah korosi yang terus bertambah. Sedangkan pada gelas yang berisi minyak tanah pada gelas terbuka, pada gelas J minyak tanah yang tertutup, keunikan terjadi pada paku ke-1 yang tidak berkarat, tetapi pada paku kedua mengalami perkaratan. Pada paku yang mengalami korosi
korosi memiliki kecepatan korosi yang berbeda pada setiap cairan. Berdasarkan kecepatan dan jumlah korosi yang ditimbulkan, dapat ditulis cairan yang menyebabkan korosi dari yang tercepat adalah: yang pertama air garam, yang kedua air biasa, ketiga udara, keempat air cuka, dan yang terakhir minyak tanah. Pada air biasa, penyebab terjadinya korosi adalah adanya air yang mengandung oksigen terlarut sehingga menyebabkan korosi pada paku. Nah, pada gelas yang tidak ditambahkan cairan tidak mengalami korosi dikarenakan kadar oksigen yang berada pada gelas tertutup tersebut hanya sedikit dan tidak adanya faktor pendorong untuk terjadinya korosi. Oke, sehingga tidak terjadinya korosi. Pada gelas yang berisi minyak goreng tidak mengalami korosi karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara. Oke, lanjut, sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkaratan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melindungi bahan besi dari korosi dapat dilakukan dengan cara pelapisan besi dengan bahan yang tidak mengalami perkorosian atau bahan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen, sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami korosi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melindungi bahan besi dari korosi dapat dilakukan dengan cara pelapisan besi dengan bahan yang tidak mengalami perkorosian atau bahan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen, sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami korosi. Himbuan berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan korosi pada logam besi disebabkan karena adanya oksigen